Terima kasih masih tetap setia bersama kami GTV, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam acara kuliah umum tahun 2020 mahasiswa baru Universitas Gunadarma dengan tema kesadaran lingkungan hidup sebagai wujud cinta tanah air. Dan di segmen keempat ini kita akan membahas masalah kesadaran para pemuda akan lingkungan hidup. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami untuk adik-adik mahasiswa yang baru saja bergabung. Dan jangan lupa untuk nanti menjawab kuis yang akan atau harus Anda jawab yang nanti akan dipandu oleh host Zoom meeting adik-adik mahasiswa sekalian. Dan sebelum kita masuk ke tema berikutnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu video tayangan mengenai kegiatan Green Community oleh mahasiswa Universitas Gunadarma. Itulah tadi tayangan mengenai kegiatan Green Community oleh mahasiswa Universitas Gunadarma. Pak Agus, bisa diceritakan sedikit saja bagaimana Universitas Gunadarma memasukkan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup ke dalam materi mata kuliah yang ada? Baik, jadi ini kan kebetulan saya mengajar di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya. Jadi ada jurusan arsitektur sama sipil. Kalau di arsitektur tuh memang kita sudah mengintegrasikan teori-teori lingkungan, konservasi lingkungan itu pada mata kuliah kita dan diterapkan pada studio-studio perancangan di arsitektur. Nah, kemudian kita juga punya kerjasama dengan komunitas-komunitas lingkungan hidup. Terutama ini yang sudah kita berjalan itu adalah ya untuk konservasi situ-situ di Depok. Jadi kita melakukan semacam kayak focus group discussion, kemudian mereka ada yang namanya POK Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi masyarakat setempat,
jadi community ya, yang apa namanya menggagas atau menggerakkan untuk mengkonservasi situ, tapi untuk menata, iya gitu. Nah setelah itu nanti kita akan mencoba untuk membuatkan desainnya kepada mereka. Tadi contoh misalnya tadi itu ada pusat budaya tadi itu di Tangerang, itu contoh salah satu judul tugas akhir yang sebenarnya real karena itu di pinggir situ. Nah mereka contoh nyatanya memberikan advice desain untuk pengembangan situ tersebut. Jadi memang jadi teoritis masuk, ada aplikatif dan juga ada kolaborasi dengan masyarakat dengan real. Jadi kita menerapkan, jadi benar yang dikatakan oleh Pak Johan, jadi jangan antara apa namanya lingkungan dengan ekonomi jangan dibuat dikotomi. Jangan dibuat saling jadi kalau misalnya ya, kalau ekonomi mau digenjot, lingkungannya hancur. Kalau lingkungan dijaga, ekonominya nggak naik. Justru harusnya disinergikan. Seperti tadi contohnya baik sekali dari Pak Johan, disinergikan. Dan kalau ekonomi dan lingkungan itu disinergikan, itu profitnya long term, panjang. Tapi kalau hanya mengeksploitasi, sebentar selesai, lingkungannya hancur. Itu yang memang dalam dalam ditanamkan benar-benar ke mahasiswa. Dan yang kedua tadi adalah bukti atau contoh itu menular. Nah kalau sudah menular bisa menjadi budaya. Nah itu yang kita terapkan dari mahasiswa. Kita kira gitu. Berarti ada ya dari mata kuliah yang memang diterapkan di dunia yang sesungguhnya di masyarakat. Betul. Ya Pak. Baik, saya akan meminta pendapat dari Pak Johan. Pak Johan, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, Pak Johan, mengenai video tayangan tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Agus baru saja, bagaimana menurut Bapak lembaga-lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam membangkitkan kesadaran akan lingkungan hidup? Baik, terima kasih Bu. Luar biasa ini. Saya agak susah menjawabnya karena latar belakang saya bukan akademisi, tapi ini harapan. Jadi bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dapat berperan aktif ya dalam membangkitkan kesadaran akan lingkungan hidup ini. Jadi kita harus mulai agak lebih lebih semangat lagi, lebih agresif lagi. Jadi mungkin saya bicara tadi mengenai kesadaran sudah tidak cukup lagi kita. Ya. Bagaimana kita mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi kepeloporan mahasiswa untuk lingkungan ini. Mungkin zaman kami dulu, maaf Bu ya, kesadaran mungkin masih cukup. Tapi sekarang saya menyadari itu kesadaran nggak cukup. Karena menunggu orang sadar kita udah telat. Nunggu orang sadar, anak-anak muda sadar, kita udah tenggelam. Jadi kita harus membangkitkan kepeloporan mahasiswa ini supaya sadar terhadap lingkungan ini. Jadi acara-acara yang seperti yang sistematis yang dibuat oleh Universitas Gunadarma adalah satu contoh yang menurut saya bisa diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan lain untuk memberikan suatu dorongan semangat bahwa kepeloporan mahasiswa itu sangat penting untuk membangkitkan kesadaran kepeloporan ini sangat penting yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Saya pikir lembaga pendidikan punya sistem, punya cara yang sistematis untuk membuat kepeloporan ini menjadi nyata. Jadi apa yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan hari ini, pagi ini sudah sangat luar biasa dan kita harus lakukan secara terus-menerus. Nah itu yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Demikian ya Bu Reni. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Pak Johan, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik mahasiswa. Mohon ditunggu sebentar ya Pak ya. Baik adik-adik mahasiswa, kami buka sesi tanya jawab untuk Anda semua. Tolong menggunakan fitur chat jika ingin menyampaikan pertanyaan dan wajib mencantumkan nama lengkap dan juga program studi atau jurusan Anda. Pertanyaan atau chat ditujukan kepada akun studio. Nanti saya akan bacakan dan silakan dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu.
host Zoom. Silakan dibuka. Sebutkan nama lengkap, juga program studi dan pertanyaannya. Sambil menunggu, mungkin Pak Agus ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Johan. Baik, mungkin saya sedikit bertanya untuk Pak Johan mungkin. Kalau boleh tahu itu dulu proses investasi pengembangan lingkungannya bagaimana Pak supaya bisa berkembang, apakah bertahap atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, yang pasti pengembangan kita di BBG itu bertahap ya. Jadi yang kita hitung benar itu seperti yang kita tanam jeruk di di BBG. Kita berinvestasi itu dengan 70 hektar itu kurang lebih itu kita menghabiskan investasi kita 100 juta per hektar. Kalau yang di jeruk ya. Kita ada 70 hektar tanaman jeruk, itu kurang lebih 100 juta per hektar. Jadi FS-nya sudah kita bikin dan itu sangat profitable lah, kita bisa lakukan. Hari ini kita udah panen 35 hektar. Yang lain yang kita lakukan adalah kita ada pemeliharaan sapi perah di BBG, mungkin ada sekitar 200 ekor yang setiap hari itu mungkin sekitar 600 liter susunya yang bisa kita jual di sekitar BBG. Jadi itu yang kita lakukan. Demikian Pak Agus. Kalau pelibatan tenaga kerjanya dari sekeliling atau bagaimana Pak? Kenapa? Pelibatan masyarakat setempat sebagai aktivitas di sana gimana Pak? Ya, jadi di jeruk kita ada tenaga kerja intinya kurang lebih 11 orang, dan terus ada kontraktor mungkin sekitar 15 orang kalau di jeruk. Nah, di dalam BBG sendiri kita ada tenaga kerja sapi dan lain-lain itu sekitar 40-an semuanya. Jadi mungkin melibatkan 70-an orang di sekitar BBG yang secara aktif terlibat di dalam itu. Terus kemudian istri dari pekerja-pekerja ini rata-rata adalah kita upayakan supaya mereka bisa membuat keripik, membuat UMKM kecil-kecilan yang bisa dititipkan di BBG untuk dijual. Jadi kegiatan-kegiatan ibu-ibu juga ada, buat bakso, segala macam juga banyak sekali. Baik, Pak Johan, ini ada pertanyaan sudah masuk dari Yudhistira Sofyan Hadi, program studi Sistem Informasi. Pertanyaannya adalah apa saja tantangan yang berat untuk membangun BBG dan mempertahankan lingkungan hidupnya? Baik, langsung saya jawab Bu. Ya, silakan Pak, langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Adistira. Pertanyaan sangat bagus ya. Ini bicara tantangan. Nah, tantangan ini pasti datang terus-menerus dia. Jadi kami ini di BBG prinsipnya harus tekun, ulet dan berupaya terus-menerus. Nah, tantangan ini setiap saat akan datang. Jadi kalau kita lemah dan kurang kuat atau tidak mudah sekali terpengaruh, BBG itu akan tidak akan jadi. Memang hari ini tantangan kita untuk katakanlah untuk melakukan pelestarian lingkungan, kesadaran lingkungan, pelopor lingkungan, hari ini orang masih tertawa. Apakah bisa dapat duit melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini? Nah, itu kami merasakan disepelekan, tidak dikurang begitu dihargai terhadap penyelapanan lingkungan. Kami sudah merasakan. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan bakal sia-sia. Bahkan sebagian mengatakan itu pekerjaan yang tidak ada gunanya. Nah,
saya makanya selalu berpikir kenapa kesadarannya nggak cukup bahwa anak muda sekarang harus mempunyai daya kepeloporan supaya ada semangat perang, semangat tempur. Kalau kepeloporan itu lebih kepada aktif ya, kata-katanya juga aktif. Tapi kalau umpamanya kesadaran itu saya melihat sebagai suatu kepasifan. Jadi kami di sini adalah pelopor. Jadi kami sedikit lebih agresif. Nah, tantangan-tantangan yang ada itu pastilah di perjalanan kita akan bisa hadapi. Nah, memang tantangan itu banyak sekali. Nah, kalau saya ceritakan di Zoom meeting ini mungkin tidak selesai. Jadi jangan takut, Distra, bahwa tantangan itu setiap kita melakukan kegiatan pasti ada tantangannya. Jadi kalau kita pikir tantangannya, akhirnya kita hanya berpikir yang berat-berat, yang tidak mungkin. Padahal itu kenyataannya 99% nggak akan terjadi. Jadi sebelum kamu melangkah, yakinkan bahwa tantangan itu pasti ada, tapi bukan menjadi hambatan buat kita. Tantangan pasti ada. Nah, demikian Adisra. Terima kasih atas jawabannya, pertanyaan yang luar biasa. Iya, selanjutnya ada lagi ini Pak dari Yuke Ariska Nuryastilah dari program studi arsitektur. Yuke bertanya, apakah ada faktor penghambat pada misi ketiga pada program BBG? Jika ada, bisa dijelaskan. Jadi misi ketiga itu adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Oh, kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi saya bicara tadi mengenai faktor penghambat dan kemudian bagaimana kita menyeimbangkan divisi kita, misi ketiga itu adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Ya memang seperti Pak Agus bilang tadi, kalau kita terlalu serakah, lingkungan kita akan menjadi rusak. Terus kemudian kalau kita terlalu menjaga lingkungan kita juga, ekonomi nggak berjalan. Menjaga keseimbangan ini memang tidak gampang. Tapi kalau kita berpikir sehat, berpikir yang semangat untuk memperbaiki lingkungan, tentulah sebelum melakukan sesuatu, kita akan berpikir dampak. Dampaknya terhadap lingkungan apa? Dengan kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Nah, di BBG kami coba menyeimbangkan bagaimana kita ya bisa bertahan dengan usaha-usaha penyelamatan lingkungan, usaha-usaha lingkungan, tapi dampak ekonominya juga kita bisa dapatkan. Nah, inilah yang selalu kita coba seimbangkan, sehingga kita berpikir harus kita melakukan kegiatan peternakan yang zero waste. Bagaimana sampah padatnya, sampah cairnya bisa menjadi pupuk, bisa menjadi kompos, dan kompos itu kita bisa jual. Kalau kompos nggak laku, kita bisa tanam tanaman yang kita bisa pakai sendiri. Nah, sehingga di BBG ini kita sudah punya lahan jeruk yang kita kembangkan, ya salah satunya adalah kompos padatnya yang kita jadikan pupuk, dan kompos cairnya juga kita jadikan pupuk. Kalau saya jual kompos terus-menerus di BBG, atau kompos padat dan kompos cair, mungkin orang tidak akan menghasilkan uang yang seperti kita harapkan. Tetapi kalau saya bikin kompos dan kemudian saya letakkan di pohon jeruk, kita mengompos jeruk, memupuk jeruk, dan jeruknya menghasilkan, artinya kita jual dengan 200 ton jeruk. Kalau rata-rata kali 10.000 aja per kilo, mungkin itu sudah nilainya luar biasa. Nah, jual kompos dengan nilai kita jual jeruk, lebih mudah jual jeruk daripada jual kompos. Tapi prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan ekonomi, tetap kita balancing. Ya, itu yang dilakukan oleh BBG. Demikian Adik Yuke atas pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Ini masih ada pertanyaan lagi, Pak. Ini banyak yang bertanya ternyata. Ada Damarudin Kamil yang ingin bertanya bagaimana cara mengelola lahan yang kritis menjadi produktif.
Dari siapa tadi, Bu? Halo, dari Halo, siapa Pak. tadi pertanyaannya? Bisa dengar suara saya? Pertanyaan Bisa, dari Bu. Damarudin Kamil. Dari Bagaimana cara siapa? mengelola lahan yang kritis menjadi produktif? Pak Johan, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, bisa. Jadi bagaimana mengelola yang kritis menjadi produktif? Tentunya banyak sekali tantangan yang kami hadapi waktu pertama. Lahan-lahan kritis itu sangat miskin unsur hara, ya. Dibanding lahan produktif yang kaya, sangat kaya unsur hara. Memang tantangan kita bagaimana kita memperkaya unsur hara yang ada di sini. Salah satu yaitu kompos padat dan kompos cair. Makanya kami di PBG itu harus ada peternakan. Nah, kalau peternakan di sana berkelanjutan dan terus-menerus, jadi lahan-lahan kritis yang tadinya pH-nya asam, mungkin itu waktu kami masuk BBG itu pH di sana antara 3,5 sampai 4. Bayangkan dulu saya punya pengalaman sendiri, itu ada kolam yang airnya sangat jernih dan saya belum punya pengalaman mengenai pH asam dan pH basah. Dan saya tahu bahwa saya perintahkan anak buah saya, ayo kita taruh ikan di air yang menurut saya sangat jernih. Ternyata tidak lebih dari 24 jam ikan itu mati. Kenapa? Karena pH-nya cuma 3,5. Selama ini kita berpikir, ya, menaikkan pH adalah dengan menaruh kapur atau dolomit di lahan itu supaya pH-nya naik. Nah, ternyata begitu kami pelihara sapi di BBG dan di sekitar lingkungan itu ada kotoran sapi yang kita bisa bikin kompos, kotoran cair yang kita fermentasi kita bisa bikin kompos. Ternyata tidak lebih dari 3 bulan pH itu langsung naik menjadi 6,5. Jadi kenapa saya bilang itu kotoran sapi bisa menaikkan pH? Ternyata di kotoran sapi itu, di kompos itu, mikroorganisme itu hidup lebih cepat daripada di tempat lain. Sehingga begitu mikroorganismenya hidup, otomatis air yang ada di BBG menjadi pH-nya menjadi naik. Jadi hal-hal begitu yang sederhana tapi sangat membantu kami untuk melakukan perbaikan di BBG. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Johan. Dan waktu untuk sesi tanya jawab sudah berakhir atau selesai. Mohon maaf untuk adik-adik mahasiswa yang tidak dapat dibacakan pertanyaannya. Mungkin nanti lain waktu ya akan bertemu lagi dengan Pak Johan di acara yang lain. Dan Pak Johan, satu lagi sebelum kita akhiri, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa terkait kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi keberlangsungan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini? Satu, Bu, mahasiswa harus jadi pelopor. Berkali-kali saya ngomong tadi, mahasiswa harus jadi pelopor terhadap lingkungan. Jadi kalau kesadaran tidak penting, tidak ketinggalan kita. Jadi bagaimana kita mendorong mahasiswa kita untuk menjadi pelopor terhadap lingkungan hidup. Demikian, Bu, harapannya. Baik, terima kasih. Singkat, padat, tapi sangat jelas sekali dan tepat sekali. Baik, pemirsa sekalian, itulah tadi perbincangan kita atau telah kita saksikan bersama-sama paparan sekaligus tanya jawab mengenai dampak kesadaran lingkungan hidup sebagai wujud cinta tanah air. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Johan. Pak Johan, terima kasih telah bergabung bersama Universitas Gunadarma dalam kuliah umum pada hari ini. Sehat selalu. Baik, pemirsa, dengan demikian maka berakhir sudah acara kuliah umum pada hari ini. Dan ada satu kata yang tadi betul-betul menarik ya, yang memang harus dijaga untuk adik-adik mahasiswa, bahwa kesadaran akan lingkungan hidup harus dibangun terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya untuk keberlangsungan, untuk kehidupan yang berkelanjutan, dan jadilah pelopor untuk hal tersebut, terutama untuk anak-anak muda atau adik-adik mahasiswa.
Sekali lagi terima kasih Pak Agus, terima kasih sudah menemani saya Sama-sama. dalam kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada pemirsa sekalian dan sampai jumpa pada acara kuliah umum dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Selamat siang.